Pace bene, saya mau bercerita tentang Quintus, seorang yang hampir murtad tetapi akhirnya kembali dengan setia mengikuti ajaran iman kekristenan. Kisah tentang Quintus ini dimuat dalam satu surat namanya Surat Kemartiran Polikarpus yang diduga menjadi surat paling tua yang membuktikan kemartiran orang Kristen setelah kisah dalam Injil dalam kitab suci. Karena itu surat ini dianggap sangat istimewa sebagai bukti kemartiran orang Kristen. Surat ini sebenarnya bercerita lebih banyak tentang Polikarpus, uskup Smyrna yang juga meninggal dunia karena mempertahankan imannya. Ini adalah foto dari uskup Polikarpus yang sayang sekali saya tak temukan gambar dari Quintus, orang Frigia yang hampir murtad ini. Mengapa hampir murtad? Nah, ketika Quintus dihukum, dianiaya karena iman kekristenannya, dia dipaksa sebenarnya untuk mau berpindah agama. Nah, ketika ada paksaan itu, dia maju, mau memberikan kurban dan menolak ajaran kekristenannya. Tetapi kemudian dalam peristiwa itu, dari sumber lain yang saya temukan, dia dibantu oleh imannya, katakanlah oleh Roh Kudus. Entah bagaimana itu terjadi, inilah mukjizatnya. Dia selamat dari kemurtadan itu. Tetapi yang istimewa, surat Kemartiran Polikarpus memuat kisah Quintus ini sebagai tanda, sebagai bukti untuk memberi nasihat. Jangan kamu takluk pada bujukan untuk murtad. Sebab kitab suci tidak mengajarkan demikian, kata surat dari Kemartiran Polikarpus ini. Lalu dikutip di sana satu ayat dari kitab suci. Ini bagian menariknya, bahwa ayat ini dipakai untuk meneguhkan orang-orang yang hampir murtad. Itu diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 23. Saya akan baca di sini. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Kalau di satu kota kamu mendapatkan penganiayaan dan bujukan murtad, larilah ke kota lain. Opsi lari ke kota lain dianjurkan untuk dipilih. Bukan untuk menetap di kota itu dan takluk pada bujukan untuk kemurtadan. Saya pikir ini bisa diinterpretasi dalam situasi masa kini, oke? Bahwa bujukan kemurtadan, apostasia bisa saja dialami oleh orang-orang literally. Dalam arti sesungguhnya, ada saja kemungkinan diajak untuk berpindah keyakinan. Dan saya mendengar banyak kisah tentang itu di kolom komentar dalam video yang beberapa kali saya buat tentang kemurtadan. Tetapi dibutuhkan iman yang kuat, sebagaimana Quintus yang kemudian mendapat gelar santo juga, untuk mau berbalik dari langkahnya yang hampir murtad. Dia takut melihat hewan buas yang mau menganiaya, menerkam dia sebagai hukuman atas iman kekristenannya. Tetapi karena bantuan Allah, dia berbalik dari peristiwa itu. Konon dalam sumber lain saya temukan bahwa Quintus ini sekalipun sudah selamat dari penganiayaan pertama, dia ditangkap lagi oleh penguasa yang berbeda karena alasan yang sama, karena imannya. Tetapi akhirnya dia toh selamat dari peristiwa itu dan dia dikatakan menjadi seorang penyembuh dan akhirnya hidup sebagai seorang suci. Dan ini kisah yang sangat tua. Terjadi sekitar abad kedua. Surat ini menurut tulisan itu sendiri ditulis sekitar tahun 155, meski pada kesaksian yang ditulis oleh Eusebio, seorang uskup yang juga seorang penulis sejarah, bahwa surat ini ditulis sekitar tahun 1160-an. Di antara dua informasi ini toh tidak ada perbedaannya bahwa sama-sama ditulis dalam pertengahan abad kedua. Para santo menunjukkan kesuciannya untuk setia pada iman.
Ciao.